Untuk memulai pembahasan bab ini, ada baiknya saya terlebih dulu memaparkan seperangkat regulasi yang mengatur tentang akuntan publik dan juga praktek kantor akuntan publik di Indonesia. Pemahaman hal ini sangat penting karena akan memberikan Anda wawasan bahwa aktivitas akuntan publik beserta prakteknya memiliki seperangkat aturan yang pada akhirnya bertujuan untuk memastikan mutu jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik dan juga melindungi para pengguna jasa kantor akuntan publik. Akuntan publik dan praktek akuntan publik melalui KAP sebenarnya sudah diatur cukup lengkap di Indonesia. Mulai dari undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Kemudian ada peraturan turunannya, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 2015 tentang praktek akuntan publik. Kemudian lebih detail ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Di situ ada PMK 55, 154, 155, itu semua diterbitkan di 2017 ya. PMK 55 mengatur tentang prinsip mengenai penggunaan jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Kemudian PMK nomor 154 tentang pengawasan dan pembinaan akuntan publik. Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 itu merubah ya, PMK yang pertama diterbitkan yaitu PMK 55 mengenai pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Nah, secara spesifik OJK juga mengatur atau memberikan regulasi terkait dengan praktek akuntan publik melalui Peraturan OJK nomor 13 POJK 01 tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik mengatur beberapa hal berikut ya. Pertama soal bidang jasa, ya, menjelaskan beberapa jasa yang menjadi area layanan kantor akuntan publik. Kemudian bicara soal perizinan akuntan publik juga, lalu mengatur tentang kantor akuntan publik, hak dan kewajiban dan larangan. Kemudian ada juga aturan mengenai penggunaan nama KAP, kerjasama KAP, ada juga soal biaya perizinan, terus juga diatur mengenai asosiasi profesi akuntan publik, ada juga aturan mengenai komite profesi akuntan publik, juga ada diatur di sana. Kemudian juga terkait dengan pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Kemudian untuk aturan turunannya, ini salah satunya tentang praktek akuntan publik, PP nomor 20 tahun 2015. Di sana diatur mulai dari ujian profesi akuntan publik, ya. Kemudian ada juga pendidikan profesional berkelanjutan, penyusunan dan penetapan standar profesional akuntan publik, pembatasan jasa audit, persyaratan dan tata cara pengunduran diri akuntan publik, pelaporan, lalu kerjasama KAP dengan KAP asing dan organisasi audit asing, dan saksi pidana. Ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya beberapa peraturan ini, terutama mulai dari undang-undang sampai PP ini. Nah, mungkin saya hanya akan menunjukkan ya beberapa istilah yang digunakan dalam regulasi itu ya. Pertama mengenai istilah akuntan publik itu sendiri ya. Di undang-undang itu menjelaskan bahwa
Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa assurance, meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa assurance lainnya. Nanti untuk jasa-jasa silahkan dibaca di undang-undangnya dan peraturannya, peraturan pemerintah terutama. Kemudian ada juga istilah akuntan publik asing. Ini adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa, sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis. Jadi untuk membedakan akuntan publik selain dari Indonesia, dari asing, negara asing. Kemudian juga ada istilah dalam undang-undang itu adalah asosiasi profesi akuntan publik. Adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional. Dan ini dibedakan dengan asosiasi profesi akuntan. Ini adalah organisasi profesi akuntan yang bersifat nasional. Kalau asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia sudah ada, ya, sudah dibentuk sebagai amanat undang-undang ini, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia, ya, IAPI. Nah, kalau asosiasi profesi akuntan itu IAI, jadi beda ya antara IAPI dan IAI. Nah, selanjutnya kantor akuntan publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang nomor 5 tadi, tahun 2011. Ada juga istilah Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI. Adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama antar KAP. Ya. Lalu ada juga Kantor Akuntan Publik Asing, yang disingkat KAPA. Ini adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. Ya, selain KAPA, ini ada juga organisasi audit asing atau disingkat OAA, yaitu organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. Demikian sekilas atau overview mengenai regulasi yang mengatur mengenai akuntan publik dan praktek akuntan publik. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan satu persatu isinya, ya, karena undang-undang dan peraturan tersebut aksesibel. Silakan nanti Anda baca untuk memperdalam berbagai peraturan terkait hal-hal tersebut.